Gak bisa lu, ini utang 500 juta loh. Ya udah gini aja deh, asal Mama ridho, gua jalan terus. Ma, ini kita udah berjuang, Ma. Kita dihina, Ma. Kita sering direndahin, kita miskin, Ma. Nggak punya apa-apa, Ma. Pokoknya Wiki bisa, Ma. Yakin, Ma, Wiki bisa. Aduh, dia pegang kepala gue, Bang. Kita kasih solusi. Wah, ini pengusaha ban ternama se-Indonesia. Wah, Masya Allah. Yang dulunya rumahnya sempat kena bedah rumah ya, hampir ya. Hampir. Kayak begini kondisi rumah lu ya? Iya dulu tuh. Enggak, ini paling foto warung orang kali. Wah, ada foto saya lagi tidur. Ini kan pasti kan kecoa sama tikus. Pasti ada kan? Iya. Ini udah retak-retak tuh. Ini apanya sih? Rumah, samping rumah. Oh, ini tuh atap ya? Samping atap tuh. Ini kan rumah pinggir jalan. Heeh. Nah, ini dari samping, tapak samping. Oke. Mana bukti kalau lu pernah ada di situ tidur? Ini siapa? Saya Waktu kecil? Gua dulu waktu kecil. Lex. Wah. Eta. Ini kamar nyokap. Ini ini kita tidurnya di kasur Palembang sama sofa gitu. Lu tidur di sofa? Maksudnya ini pas lagi nyantai kali, lagi tidur siang kali, bobo siang. Emang gak punya kasur, Bang. Gue kasur Palembang kayak gitu-gitu. Sedih lah ceritanya. Aduh. Ya nanti kita bahas ya sampai akhirnya kok lu bisa sekarang punya berapa cabang? Alhamdulillah ada 120 cabang. 120 cabang. Setahun berapa kira-kira pendapatan? Kotor. Kotor, lumayan lah, Bang. Ya kira-kira aja. Kira-kira bisa bikin cabang lagi sekian, Bang. Nggak ngejawab ya. Jabal, ini Wigi kasih tahu nggak ngejawab. Harus dibatasi. Nggak ngejawab ya. Per bulannya berapa kira-kira satu cabang? Per bulannya revenue ya? Iya, revenue. Revenue itu all cabang ya? Satu outlet. Satu outlet revenue 150 sampai 200. 200 juta. Ya, 200 jutaan. Lu mau ngeles kayak gimana pun gue cari pokoknya. Tapi jangan sebut. 200 juta tuh cabang. Iya kan? Bener kan? Ya. Kali 120. Berarti sebulan. 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 Wah, gila. Gue mau orangnya gak usah nyebut gue. Maksudnya apa ya? Kayak gue ngejaga loh. Orang itu ngapain sih takutnya sombong kan? Gimana cara lu bisa dapetin sebulan? Ampun Bang Dery, ampun. Enggak, maksud gue ini kan mau memotivasi. Betul. Lu aja umroh dikasih umroh, Iya. travel umrohnya kasih solusi. 11 orang sekeluarga, rombongan. Iya. Dan travel gue tuh terkenal mahal dan Ya kan mewah. nggak langsung semiliar segitu juga banyak, harus ada proses lah. Proses dari rumah hancur dulu tuh, ngamen dulu. Ya nggak gampang lah jadi pengusaha biar dapat segitu. Ya, makanya gue mau gali. Oke. Belajarnya gimana, operationnya gimana, manajernya gimana kan. Jabal juga dipercaya. Diberangkatin umroh juga loh Jabal. Nah nih anak ini dari FNB, Bang. Dari FNB. Kok bisa ngurusin motor? Nah, Dari Millionaire Shop gue one man show. Sebelumnya Million ya? Namanya Sebelum jadi Dewa Motor ya? Ya namanya Millionaire Shop. Pas gabung sama Bang Ari Muhammad join Oh iya. di rebranding jadi Dewa Motor. Nah tim-timnya baru ngebentuk tim tuh, tim-tim yang berpotensi, yang jujur, amanah, yang strategis, yang bagus attitude-nya. Nah dia sebagai project manager. Project manager. Ya. Jabal. Nah dulu nih brandnya Millionaire Shop nih. Oh iya, Million Tire Shop ini sebelum Arif Muhammad masuk ya, Armuh ya. ya. Dia pemegang saham juga kan? Di Millionaire Shop? Hmm. Enggak. Enggak yang sekarang. Dewa Motor. Dewa Motor. Ya, pemegang saham dia. Wah, kok bisa-bisanya ya tiba-tiba Armu mau rebranding apa segala macamnya. Kemarin dia DM gue, Der, ini ada temen gue, partner gue mau umroh nih sama kasih solusi gitu kan. Oh ya udahlah, gue anggapnya paling pedagang motor ya, paling berdua doang kali berangkat. Gitu. Nggak maksud semua pedagang motor begitu ya. Ya. Enggak. Taunya 11 orang daftar, ajib. Itu udah niat dan doa dari tahun-tahun lalu lah. Udah niat pengen umroh, bahagian orang tua, keluarga, tuh sama abang-abang dan kakak ipar yang dulu pernah ngebantu juga gitu kan. Akhirnya nabung, ngumpulin uang, udah ada nih uangnya, cuman belum dapat travelnya. Travel yang amanah, kan banyak travel yang bahaya lah gitu. Cuman
ngomong ke Bang Arif tuh, Bang, punya kenalan travel umroh gak? Ada, kasih umroh nih Bang, abang kenal Bang Dery kan Bang, tolong dong Bang. Dibilangin lah, yaudah ke Dery ntar gua chat dia gitu. Masya Allah. Wih udah aman ya? Alhamdulillah itu udah banyak travel yang oke 11 orang akhirnya cancel. Oke 11 orang cancel. Makanya pas ketemu Bang Dery aman, dihubungin sama tim kasih umroh, alhamdulillah akhirnya umroh juga gitu. Allah mudahkan deh. Memang harus hati-hati ya. Takutnya kan nama. Takutnya kan oknum penipuan kan travelnya kan. Oknum. Nah, iya kan. Atau pilihannya dua sih. Memang gue doang aja masih kosong seatnya. Dia udah rame ya. Oke, bro, kita bahas nih ya. Oke. Gimana caranya lo tadinya pengamen, rumah kayak ya Allah. Tapi kan pinggir jalan. Berarti kan kekayaan Anda luar biasa punya rumah pinggir jalan. Wah dulu mah itu pinggir jalan doang tapi tengah-tengahnya sawah Bang. Namanya Perumahan Pondok Ungu Permai, mungkin Pondok Ungu Permai. Pondok Ungu Permai. Di mana sih? Di Bekasi. Di Perumahan Pondok Ungu Bekasi itu rumah gua itu tengah itu satu, dia bikin perumahan satu gang, dua gang sawah. Di sini satu gang, dua gang sawah. Dulu masih sawah semua banyak. Oh, gitu. Nah, gua pas dapat ya bokap itu di pinggir jalan situ. Dapat. Bokap meninggal di tahun 96 di masa kita umur ya gue SD kelas 1. Semuanya pada SD lah. Gue 3 bersaudara. Nyokap sebagai ART, ayah untuk hidupin kita. Saudara-saudara ya cuman apa kabar itu aja. Oh, nggak bantu. Allahu Akbar ya, itu saudara-saudara. Apa kabar gitu aja sih. Pas di masa-masa itu nyokap struggle banget hidupin kita jadi ART. Dia pintar masak, dia bantu-bantu catering, dibayar cuman 20.000, 50.000. Nah gua ngamen kelas 3 SD, 4 SD gua udah ngamen Bang, gua udah bisa main gitar. Abang gua main gitar juga di bis. Abang gua satu lagi di kereta main tam-tam. Ya kita bantu-bantu nyokap. Naik kelas 5 SD udah mulai, kelas 1 SMP gua ngamen kayak tadi tuh udah mulai di apa? Kayak Kafe. Bukan di kafe, apa namanya sih? Apa tuh? Apa sih? Apa sih, Bang? Kalau yang apa? Bukan home band. Home band. Oh iya, home band. Home band. Tapi bukan di kafe. Bukan, di acara ulang tahun anak. Ah. Gitu. Nah, berjalannya waktu gua hobi motor, Bang. Di SMP itu gua udah main motor, main gitar, ngamen. Gue belajar lah sama teman-teman yang tadi cuma main motor doang, cuman ngebengkel, mau balapan kayak gitu-gitu. Akhirnya jadi asisten mekanik, dibayar sehari 15.000. Gue jalanin, gue belajar apa itu karburator, isinya apa, fungsinya apa, manfaatnya apa, bisa bikin apa di motor itu gue pelajarin. Oh jadi bisa semua, dari head mesin, blok mesin, semuanya gue pelajarin tentang motor. Alhamdulillah di SMA itu gue sampai untuk tahu penyakitnya motor dari suara. Oh iya, Jago. nyalahin motor. Ayo lu. Masa tahu? Iya. Tiba-tiba gimana ceritanya? Dulu kayak gitu dulu. Nyalain motor, ini suara ini, oh ini rantai ketangnya. Serius? Oh ini pistonnya kena. Oh ini stang seher. Oh ini payung klepnya, kayak gitu. Ini no kena, bisa sampai segitu. Sampai segitunya gue belajar tentang motor dulu. Kerambat jadi joki motor. Joki motor yang trek-trekan. Ya. Balap liar. Iya, balap liar dulu ya. Pak Dulu. polisi. Oh ini. Wah, ini setelannya memang udah joki motor banget sih. Wah, setelan. lu kurus Tapi emang banget, sih, Bang. Bang. Apa? Beberapa partner yang memang akhirnya jadi partnernya Dewa gitu kan. Ternyata pas cerita tentang Pak Wigi, emang ternyata Pak Wigi terkenal Bekasi, emang rada bandel anaknya. Sebekasi. Sebekasi, Pak. Nih. Das. Jadi kalau ditanya bosnya siapa gitu, bosnya Pak Wigi, Pak. Oh, yang trek-trekan, yang joki, itu terkenalnya beliau memang seperti itu ya. Sekarangnya gitu ya. Berarti dulu lu hidup sama motor banget ya berarti ya. Motor. Suka banget sama motor lah. Iya. Kalau ditarik ke sekarang ya nggak heran ya lu bisa sampai di titik ini dipercaya sama partner yang luar biasa ya, Armuh mungkin atau partner yang lainnya. Terus pada prosesnya pas itu ya itu lagi-lagi kita care sama nyokap. Nyokap tuh jadi ART lah, Bang.
ngidupin kita dari SD sampai SMP SMA itu susah loh bang. Dia nggak mau nikah lagi dia, benar-benar mau hidupin anaknya dari kerja kerasnya dia. Akhirnya kita juga gimana caranya dapetin uang lah buat bantu-bantu mama, jualan teh botol juga dulu. Itu kamar-kamar gue dulu ada kerat-kerat tuh, gue barang tidurnya barang kerat. Oh iya ya tadi gue lihat tuh, coba. Nah itu udah. Oh iya, ST. Gua ST jualan teh botol. itu gitar sosro. gua lagi ngamen tuh. Ini batik apa? Iya batik abang nih, punya Oh. abang. Masih ada batiknya. Sejarah ya. Sejarah. Lu tidur di sini ya? Ya udah fix, udah binatang-binatang gitu. Tuh semua sama gudang-gudang lah, itu sepatu. Oh. Ini rumahnya tuh maksudnya lu sebagai buat apa sih? Kayak agen gitu. Teh Enggak. botolnya dijual gimana maksudnya? Teh botol di pinggir jalan, di pinggir jalan itu kan rumah gua pinggir jalan ya, Ah. ada jalannya. Ya gua pasang payung, meja biasa aja, taruh teh botol sama es, ya udah di pinggir jalan gitu aja. Ada yang beli? Ada. Kebetulan waktu itu sampingnya ada tukang mie ayam bakso kayak gitu-gitu. Oh. Nah, kayak gitu. Nah, gua sebagai penjualan teh botolnya kayak gitu. Jadi ngambil dari teh botolnya dari mana? Salesnya yang nawarin gitu. agen, beli di agen. Agen. waktu Oh, itu. beli di agen. Iya, iya, beli di Ngambil agen. gope gitu misalnya. Iya, ngambil GoPay serip. Ya paling sehari OCP-nya cuma 30.000, 40.000 dulu tuh. Wah. Itu udah ramai banget ya, 40.000 dulu tuh. Satu itunya 2.000 udah pakai es lah. Iya dulu tuh. Ngerasain gue tuh. Oke. Nah, apa yang akhirnya bisa menjadi turning point ya? Oke. Maksudnya dengan kondisi kayak begini kan, ya nyokap ART, abang juga bantu-bantu ngamen dan lain sebagainya gitu. Nggak cukup lah intinya. Iya. Ya kan, terus kok ada mental sukses, mental pengen berubah gitu loh. Sebelum nanti katanya kan Wigi ini ada kisah sendiri ya mengenai ibu ya. Manggilnya apa sih? Mama. Mama. Wah. Satu-satunya berjuang loh, asisten rumah tangga loh Iya. kerjanya. Jadi gimana? Ya dulu itu kita udah miskin diomongin bang, miskin aja diomongin, dihina, direndahin, aduh luar biasa sih. Nyokap sampai bantu-bantu kita buat jadi pembantu tuh kita ngeliat nyokap kesian banget ya. Gue mikir bang, ini di antara bertiga harus ada satu orang yang kaya lah, harus jadi kaya lah, gimana pun caranya. Akhirnya gue belajar ya tadi tuh, dari motor gue gelutin, di motor gue belajar gimana caranya gue bisa jadi pengusaha gitu kan. Gue jadi bengkel, gue joki cari uang, terus gue kerja di Astra Honda Motor pernah. Oh. Montir. Montir. Bukan di Astra Honda Motor tuh, pabrik motor. Oh, bikin bagian apanya? Gue sebagai machining crankcase, operator aja. Oh. Operator. Tapi gue di situ ngitung jumlah produksi motor itu ada 130 jutaan something lah di Indonesia saat ini. Oh. Gue ngitung, Aban ada 2, spare part banyak yang bisa kita jual. Akhirnya gue belajar lagi, gue kerja di salah satu kompetitor. Gue belajar satu kompetitor. Niat gue memang gimana caranya gue harus jadi pengusaha, karena emang dari dulu senang jualan juga bang. Oh. Senang jualan. Gue bilang sama nyokap, mak kita bisnis ini yuk. Dimodalin sama abang. Waktu itu abang sempet di kapal pesiar, dia ngeplay CV gitu. Alhamdulillah tuh ada jalannya. Abang itu di kapal pesiar modalin gue buat buka Million itu. Di situ kita 1 tahun pertama alhamdulillah untung, di tahun kedua rugi. Itu berarti satu toko pertama punya abang kan ya. Di toko kedua buka 6 bulan berikutnya kita udah buka cabang kedua tuh, hasil untung itu. Buka 2 cabang kedua rugi 500 jutaan. Wah. Karena kesalahan manajemen. Gua itu sekolahnya S3 bang. Cakep dong. SD-nya di Rawarotan, S1-nya, S2-nya di Taman Harapan, Iya. S3-nya di SMA Taman Harapan Baru Bekasi. Baru ya. Iya sih, memang S-nya 3 sih. Ya kan. Itu bukan S3, S-nya 3, ada nyanya. Oke, itu. Gue belajar di situ. Pokoknya apa yang gue lihat gue pelajarin lah. Gue belajar bisnis tuh, belajar jualan. Tapi gue nggak ngerti manajemen. Gue cuman kerja di kompetitor, gue pelajarin jual harga modal sekian, gue jual sekian. Ngambilnya di sini kayak gitu. Supplier di sini ya gue beli sama dia, ambil untung sekian. Belum cara penginputan barangnya begini. Gue nggak ngerti sama sekali. Akhirnya gue coba cari teman lagi, belajar. Bro,
kalau kayak gini gimana ya kasusnya kayak gini. Gua kehilangan barang terus. Oh Stokopnam, belajar Stokopnam. Bro, lu harus pakai POS. Oh, pakai POS, bikin POS. Kan sekarang udah banyak tuh POS kan. Iya. Nah, dari situ tuh gua belajar banyak rugi lah. Menurut gua itu good problem. Gara-gara gua rugi 500 juta. Oh, kesalahannya di A, B, C, gua belajar. Oh, evaluasinya seperti ini gitu. Nah, di tahun ketiga makin rugi. Lah kan udah belajar. Oh, Masih- Jabal belum masuk nih, Jabal nih soalnya. Masih banyak bang, masih banyak kesalahan-kesalahan. Pokoknya semua kesalahan itu, wah ini si manajer gue nggak bisa. Tapi gue di situ nggak nyerah. Gue masih tetap niat. Gue harus jadi salah satu orang kaya di keluarga ini gitu kan. Wah keren. Nyokap, gue inget nyokap sama keluarga. Akhirnya gue liat sian bang liat nyokap itu. Nyokap tuh berjuang banget buat kita kan. Sampai dia jadi tukang masak, ART segala macam. Nah, abang minta ini dijual. Dah ini utang banyak, tagihan banyak, gak bisa kebayar. Stok barang udah tinggal setengah, 150 juta, utangnya 500 juta, gak ketutup. Jual Gi. Terus nyokap bilang, ya udah Gi jual aja kata gitu. Janganlah bang, ini kita udah jalan 2 tahun 3 tahun, masa kita jual sih? Ini udah coba buat berusaha gimana caranya kita, ini cuman kesalahan manajemen, kita belajar aja. Gak bisa lu, ini utang 500 juta loh. Lu sedangkan lu punya produk 150 juta gak akan tutup. Ya udah gini aja deh. Asal Mama Ridho, gua jalan terus. Gitu kan. Nah di saat itu nyokap bilang, kamu yakin gitu kan? Yakin banget mah. Ridho Allah, ridho Mama gitu kan. Akhirnya nyokap 5 menit mikir. Ma ini kita udah berjuang ma. Kita dihina ma. Kita sering direndahin, kita miskin ma. Nggak punya apa-apa ma. Pokoknya Wiki bisa ma, yakin ma Wiki bisa. Mama ridoin Wiki ma, Wiki maju terus. Akhirnya dia pegang kepala gue bang. Dia bilang pegang kepala gue. Ya udah Mama ridho, kamu jalan terus, kamu hati-hati, berbuat baik terus banyak, berbuat baik sama orang banyak. Masya Allah. Nah, di situ bang gue kerja terus, gue cari ada income, gue jalan. Masya Allah. Akhirnya utang itu semua gue yang nanggung. Gue disamperin sama distributor. Pak Wiki gimana tagihan? Pak maaf ya pak, saya bakal lunasin pak. Gue kerja terus cari ada income. Milion terus berjalan. Hutang sampai gaji pun gua ngutang sama mekanik, sama karyawan gua ngutang. Tolong bantu saya ya. Alhamdulillah itu karyawan gua ngerti. Gua bayar gaji nyicil, jalan terus, jalan. Gua belajar terus, gua nggak nyerah. Mental, benar-benar mental di situ. Sampai disamperin orang lah, setiap hari dimarah-marahin orang. Gua tambah keinget tuh, gue harus jadi orang sukses. Nggak bisa gue kayak gini. Nyokap udah hebat banget. Harus bisa balas lah gitu. Gue jalan. Ada aja ketemu, alhamdulillah tuh. Gue dapet pekerjaan. Dulu Palu Gada gue bang. Gue belajar nyablon, gue jadi tukang sablon. Gue belajar jadi jualan tanah sebagai calo gitu. Ada aja tuh di situ itu. Sebagai jual spare part apa, gue main online, main apa, gue lakuin semua. Yang penting bisa survive. Alhamdulillah survive. Dan waktu itu juga memang sampai ruko tuh udah habis, gue nggak bisa bayar juga. Akhirnya di situ ada satu orang yang pernah gue tolong. Dulu pernah gue nolong orang, tapi gue nggak minta imbalan. Dia mau kasih imbalan, gue tolak. Gue bilang udah nggak usah bu. Nah di saat gue lagi susah itu, tiba-tiba orang itu, Mas Wigi kenapa kok lagi lesu banget, kenapa? Setiap hari orang itu lewat lah depan toko gue. Oh. Enggak kenapa-apa. Cuman nanti maaf ya kak, kayaknya bentar lagi nih bakalan pindah kita, stop dulu jualan. Kenapa? Rukonya habis kak. Wah ke rumah aja ya ngomong sama suami saya ya gitu. Namanya Kak Leni. Kalian dibantuin. Itu gue diusir bang dari ruko bang. Kalian
Mas Budi. Dia itu dia baik banget bantuin kita. Gua bawa surat rumah ke rumah dia. Oh. Dia bilang, nggak usah buat surat, Mas, saya bukan bank. Mas Vicky pernah nolong saya. Saya lihat Mas Vicky semangatnya ada. Gas terus aja, Mas. Udah. Surat perjanjian dia nggak usah. Mas Vicky bayar kapan aja. Masya Allah. Merinding gua. Dulu sampai segitu buat mempertahankan Militer Shop. Makanya sampai kurus gitu. Ya. Nah, gue pikir ini The Clickers Bekasi atau gimana gitu. Fansnya ungu. The Clickers kayaknya. Gue pikir. Ya pokoknya berjuang terus, jangan nyerah. Masya Allah. Gua nggak pernah minder sama orang. Gua mau orang ngomong apa, akhirnya gua situ gua coba ngaji. Sering-sering sharing sama guru gua namanya Ustadz Zul. Dia kasih ilmu sedikit lah tentang gimana caranya kalau mau dimudahin urusan sama Allah. Tolongin orang berbaik buat sama orang, pasti Allah tolong, kayak gitu-gitu. Terus khairun apapun linnas, kalau udah ditolong sama Allah jadi orang baik gitu ya. Sebaik-baiknya orang yang bermanfaat buat orang. Nah, dari situ gue coba tuh bikin rumah makan gratis kayak gitu. Oh iya. Dan menariknya kan bahkan di saat lagi merintis ya, lu malah bikin rumah makan gratis ya. Ya. Wah, sebelum ke situ nanti kita bahas gini. Tadi kan ada Kak Leni sama Mas Budi. Boleh tahu nggak? Ya meskipun gue nggak pengen ngungkit ya, lu udah berbuat baik. Kan harapannya kan kalau diungkit lagi kan takutnya kan malah nggak jadi pahala atau mungkin apa. Tapi kan di sini adalah ada insya Allah menjadi maslahat buat teman-teman semua agar termotivasi. Waktu itu yang lu bantu beliau itu apa dari sisi apa? Toko gue sampingnya ada ruko kosong. Nah, ruko kosong ini gue kenal sama pemiliknya. Oke. Tapi kali ini tuh ketemu sama calo. Harganya lumayan mahal, hampir 2 kali lipatnya. Setelah calonnya pulang, gue bilang, Kak, saya kenal sama pemiliknya, harganya nggak segitu. Gue sedikit nguping lah. Ini orang mau sewa ruko nih kayaknya nih kayak gitu-gitu. Oh, buat usaha apa? Pet shop. Oh, punya beliau sama suami lah. Oke. Gue bilang ya, Kak, saya kenal sama yang punya salah satunya ruko saya juga yang punya ini, rukonya ini. Oh gitu, nyambung Mas. ya? Iya, nyambung. Oh ya udah Mas, sekian harganya, Kak. Bilang aja kenal sama Pak Wigi gitu aja. Akhirnya dapet lah harga murah gitu. Jauh. Itu doang, menolong cuma gitu doang. Tapi kan itu kan logikanya kan tolong sifatnya atau mungkin cara seperti itu kan ngaruh di cash flow-nya dia lah. Iya pastilah. Dan jaraknya 20 juta lah. Oh iyalah, gede lah. Beda 20 juta. 20 juta. Nah, sewanya itu dia ditawarin tuh 50 lah. Nah, harga realnya 30. Setahunnya. Wow, tuh. Bisa dipakai kan kayak yang lain 20 jutanya maksudnya. Nggak ganggu kapitalnya dia. Oh, akhirnya tapi pas waktu dia nyamperin itu dia masih buka di pet shop itu? Masih. Oh, memang berjalan. Masih berjalan. Kita sebelah-sebelahan usahanya. Ini saya bengkel ban, dia pet shop kayak gitu-gitu kan. Iya, makanya dia tahu kondisi lu setiap hari di situ ya. Dia ngeliat, nah itu gue di depan toko murung gini aja. Oh gitu. Ngerokok. Pagi-pagi udah pusing. Ini nih masa-masa ini. Iya. Masa-masa lagi murung-murungnya tuh ya. Nah, gue dulu tuh Warmenso, gue bongkar, gue mekanik juga, gue kasir juga. Gue beli barang, ambil barang di agen-agen, beli agen, gue jual di toko gue, ya semuanya gue renovasi gue juga sendiri. Wah, jadi udah tahu hulu ke hilirnya lah ibaratnya. Ya, udah tahu. Oke. Jadi kan, belajar kayak gitu tuh ngelihat ada sahabat Rasul ya, antara Utsman bin Affan atau Abdurrahman bin Auf gitu, yang kalau lu mau 5 tipsnya itu, lu harus terjun gitu. Lo harus terjun. Nah, gue ambil referensi itulah beberapa. Dan tadi juga akhirnya, wah ini sebelum ke foto ini deal-dealan kayak ini. Wah ya enggak. Apa namanya? Apa? Before afternya berasa nih tuh. Udah beda, udah konglomerat ini. Enggak lah. Deal-dealannya di kantor mewah ya kan. Tapi maksudnya kan ketika lo tadi bantu orang dan lo nggak pernah mikir, nggak mau ambil imbalannya dia apa segala macam, berarti kan ini kan mendefinisikan bahwa kalau di Muslim kan, Muslim itu akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Kalau di non Muslimnya kan istilahnya kan karma kan, tapi kan kalau di kita kan bukan karma tapi lebih kepada amal perbuatan nanti dibalasnya dengan
setimpalnya. Lo beramal keburukan ya dibalasnya dengan keburukan, lo beramal kebaikan dibalasnya dengan kebaikan gitu ya. Iya, Dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makanya akhirnya dikasih kontan lah kebaikannya saat itu. Berarti waktu itu bentuk kebaikannya sifatnya adalah ruko ya, lo bisa buka lagi jadi panjang ya? Ya diperpanjang lah, ditambahin sewa rukonya sama dia. Lu ganti abis itu? Ganti lah bang. Oh. Cuman nggak ganti langsung gitu. Secukup semampunya. Ya kan itu benar-benar lagi struggle, benar-benar lagi. Nilainya struggle. berapa? 200 juta. Wah, 200 juta. 200 juta jadi harus dibayar saat itu juga. Nah dulu karena mobil udah mobil kejual. Gua kan gak punya mobil. Allah kasih sesuai ininya sih. Gue bilang sama, emang butuhnya berapa kata dia gitu kan. Butuhnya 300, dalam arti 100 juta buat beli mobil lagi buat gue biar bisa ini operasional. Waduh, saya lagi ada uang saja 200 mas. Kalau pakai aja, tanpa sertifikat rumah bawa aja. Soal perjanjian nggak usah. Kayak gitu. Oh, memang kebutuhannya di situ ya. Terus lo operasional pakai apa? Nggak ada mobil ya? Pakai motor, sama pakai Grab. Nutup, bukannya malah boncos? Enggak nutup loh. Pakai Lalamove gitu. Oke. Nah, Jabal, kalau ngeliat seperti ini berarti kan waktu itu kan semangatnya kan dari A sampai Z dikerjain sendiri ya. Parah. Nah, lu masuk waktu itu pas kapan di Dewa Motor? Pas ini nih, pas mulai. Jadi ketika Pak Wegi ini mulai deal-dealan dengan rebranding, akhirnya gue ditarik untuk handling juga di sana untuk membenerin sistem segala macam. Cuman yang jadi masalah kan saya tuh basicnya F&B ya bang. Iya. F&B, IO juga, jadi nggak ada sama sekali basic lah tentang otomotif ini. Cuman memang saya sampaikan waktu itu ke Pak Wigi, Pak, saya nggak punya basic gitu. Cuman karena memang Pak Wigi ini butuh orang untuk untuk masalah sistem segala macam bisa. Nanti product knowledge diajarin karena memang Pak Wigi kan hulu ke hilir udah pernah ngajarin ya. Iya. Terus emang karakteristik untuk ngelit timnya juga saya akuin memang tegas iya, pendekatan personal juga iya, pendekatan emosional juga iya. Jadi akhirnya ke sayanya juga sebagai Gen Z kan, gue Gen Z ya bang ya. Untuk ngelitnya kan agak susah ya kalau Gen Z itu gitu. Nah, Pak Wigi ini pendekatannya lumayan bagus dan juga product knowledge dari hulu ke hilir. Akhirnya beliau bilang ya nggak apa-apa untuk product knowledge, nanti kita belajar bareng-bareng. Sampai akhirnya sekarang mungkin beberapa product knowledge yang hampir semua product knowledge saya bisa pahami dari Pak Wigi gitu. Karena memang terjun langsung. Oh iya, karena gitu. Praktisi. Jadi benar-benar tahu tuh terjun ke lapangan. Iya. Nggak cuma sekedar kan banyak juga ya investor apa segala macam gitu ya, meskipun nggak salah tapi kan nggak tahu nih medan perangnya seperti apa gitu ya. Iya. Betul. Sampai ukuran baut gitu diajarin, sampai harga-harga, sampai kalau misalnya renovasi gitu ya. Beliau udah tahu nih kalau misalnya renovasi kan akhirnya ngerekrut tim project lah. Tim project itu yang handling untuk renovasi gitu kan. Nah beliau tuh tahu harga semen berapa, tahu harga cat berapa. Jadi benar-benar dipretelin semua gitu. Yang kurang nih berarti nih fotonya nih. Yang jadi kuli bangunan enggak? tapi bener bang. Kan memang ada salah satu karyawan juga di Dewa yang memang ngikut dari awalnya Pak Wigi, namanya Mas Hari. Itu dari awalnya Pak Wigi sampai sekarang jadi CEO representatifnya beliau gitu. Memang tangan kanan yang bener-bener ya duplikatnya Pak Wigi lah gitu. Sampai sering cerita gitu, Pak Wigi itu dulu tuh emang ngecat beneran. Jadi buka toko nih ngecat gitu. Ada foto cuman nggak, jangan lah. Jadi banyak ya kuli juga gitu saat itu ya. Mas Hari namanya. Oh, gitu. Beliau ikut dari awal. Betul, dan kebetulan memang bulan depan mau diumrohin sama Pak Wigi. Oh, yang tadi lu tanya. Betul. Dia ada satu seat nggak nih buat Dua sama istrinya. Dua ya, sama istrinya ya. Katanya baru nikah. Oh, beliau. Betul, itu yang bakal diumrohkan beliau. Insya Allah. Masya Allah. Insya Allah. Semoga Allah mudahkan ya. Sebentar. Udah ada. Oke. Ini deh kita panggil Mas Hari. Oh, bisa gitu ya. Kayak di TV-TV ya. Rada kaget juga sih. Soalnya lagi handling outlet baru nih. Oh gitu. Ditinggalin gitu. Di antara kayak kok lu gak kerja ya Mas? Orang banyak yang berjasa ya. Iya. Nah, sampai akhirnya lu dari Milian ke apa ya? Tadi apa namanya? Dewa Motor. Karim Muhammad apa segala macamnya. Ini kan ada dua mata pisau ya. Kalau rebranding atau ada investor baru atau ada partner, berarti kan kondisinya pas lagi mungkin melemah,
sehingga butuh kapital lagi, atau justru lagi jaya-jayanya justru untuk pengembangan jadi lebih luas lagi gitu loh. Awalnya milian 2015. Oh, yang pakai modal abang lo itu kan? Sampai di 2019 itu udah settle. Alhamdulillah tuh udah lunas tuh utang, udah beres. Nah, itu gue belajar franchise bang. Gue franchisein lah dulu Million Terrace Shop tuh. Oh, oke. Franchise, gue ambil keuntung dari franchise. Lumayan udah sampai 20 cabang kalau nggak salah. Miliannya? Udah oke lah. Tapi udah mentok mau ngapain lagi? Karena nggak ngerti branding marketing, nggak ngerti. One man show bang, ngurusin semuanya sendiri, keuangan sendiri segala macam. Udah mungkin pengen belajar cuman gak ada waktu karena one man show. Nah pada satu saat ketemu sama temen namanya Erik. Kenalin gue ke namanya Danu Sofwan, salah satu partner kita juga. Yang itu tadi, duduk yang sebelahnya tuh. Iya. Nah dikenalin sama Bang Danu Sofwan. Bang Sofwan kenalin lagi ke Bang Arif, nawarin, Rif nih ada bisnis bagus nih. Gimana kalau lu masuk yuk, join yuk gitu. Bang Arif interest. Ya udah temuin aja yang punyanya gitu, ownernya. Ditemuin lah, ngobrol, ditanya. Bang Arif cuma nanya, kompetitor lu siapa yang paling gede di sini? Ada namanya Planet Ban gitu kan. Oh, lu pernah kerja di situ juga ya? Iya. Oh, yang kompetitor itu Planet Ban maksudnya. Iya. Jangan dipertegas juga dong. Berarti lu kesana. Iya. Oh, berarti lu kerja kesana buat nyolong ilmunya? Enggak dong. Oh. Enggak, justru Planet Ban itu sebagai Tempat belajar. Tempat belajar. Bagus itu, keren banget. Keren, kan makanya lu bisa buat juga. Iya. Saking kerennya. Berapa lama lu di Planet Ban? Setahun setengah. Oh, pas lah untuk nyolong ilmu mah. Enggak nyolong, belajar. Terus kita belajar. Ini kita deg-degan sebenarnya. Nggak nyolong. Belajar. Ya. Apa satu lagi kan ada kan ya? Ada. Kok gue lupa sih? Nit. Ada juga. Ada modern retail. Ada namanya Proban. Pro kan? Proban. Nah, belajar di situ. Bang Arif nanya, kompetitor paling gede siapa? Planet Ban. Cabangnya dia berapa? Ada 1000-an lebih, Bang. Wah, menarik. Akhirnya dia riset tuh. Dia riset jumlah kendaraan bermotor, marketnya siapa aja. Ya, Bang Arif kan pinter dia. Nggak cuman nanya kompetitor siapa, profitnya berapa per bulan, Wik? Sekian, Bang. Wah, tebel juga ya. Ya, demand-nya gede. Ya udah gas lah. Nah, cuma dia menyarankan, Wik, ini gua rebranding ya kalau mau. Halus banget nah, ngobrolnya tuh. Dia enggak yang ini harus di rebranding, enggak. Wik, saran gua ini harus di rebranding karena brand positioningnya enggak pas, susah diucapin, susah diinget. Apa ya kira-kira Bang ya? Ya udah, kompetitor lu paling gede siapa? Planet. Lawannya Planet apa yang paling gede gitu? Dewa. Dewa udah segala. Jadi itu upaya untuk ngejatuhin Planet ya? Enggak, harapannya supaya visinya lebih besar. Gue nanya doang, jawab. Gue nanya doang, tinggal jawab enggak ya nggak apa-apa. Kita takut. Saya hormat sama Planet Ban itu, berkat dia ilmu dia saya jadi seperti ini. Oh, dengerin ownernya Planet Ban. Jadi jangan Terima serang. kasih Planet Ban. Ya, saling mengisi ruang aja. Iyalah. Ya kan, kalau bisa lu jadi market leader kenapa enggak kan gitu kan? Alhamdulillah. Amin ya Allah. Amin. Ini fun fact-nya Bang ya. Saya tuh kan ngikut Pak Danu memang dari sebelum Pak sama Pak Wigi gitu kan. Beberapa F&B beliau memang saya bantu juga untuk jadi di tim di sana. Nah, memang beberapa kali Pak Danu ini approaching ke Pak Armuh ini beberapa brand gitu, dan memang hampir semuanya dipertimbangkan sama Pak Arif Muhammad ini. Baru kali ini Pak Wigi Arif masuk kalau nawarin bis langsung ke dia agak susah Bang. tricky. Kenapa? Memang Bang picky Arif lah. Suka-sukanya dia tapi dengan hitungan yang matang maksudnya kan? Betul. Contohnya, misalnya ya nggak usah sebut merek brandnya lah. Maksudnya brand parfum memang parfum di pitch ke Armu. Betul. Armu nggak mau. Boleh tahu alasannya buat belajar maksudnya? Enggak tahu. Nggak tahu sih, karena memang pemikirannya beliau itu hanya beliau doang yang tahu Pak. Kebetulan ya Pak Armuh ini ya. Jadi ketika dimikir gini, gas enggak gitu. AA BB gitu kalau beliau kan. Akhirnya kita nggak pernah tahu. Waktu itu Bang Arif ACC Dewa Motor setengah jam kalau nggak salah. Setengah jam sejam cuman yaudah gue tertarik sih, tapi kasih waktu gue. Dealnya oke setengah jam, tapi
kasih waktu gua untuk apa namanya ini nama brandnya apa kayak gitu-gitu. Oh ya, karena dia mau rebranding ya. Heeh. Akhirnya mau dia ini aja yuk, ya udah gas ya udah. Tapi kelihatan kok bukti konkretnya kalau Armuh ya adalah orang misalnya paham bisnis apa segala macam ya, karena berangkat dari demand kan, Demand. bukan berangkat dari kita supply-nya. Betul. Berangkat dari demand. Makanya ini kompetitor lo siapa? Oh, Planet Ban misalnya. Berapa total outletnya? Sekian. Nah, berarti kan dia sampai buka sampai sekian cabang itu kan karena memang demandnya tinggi banget. Berarti kan ini kuenya masih banyak nih dan bisa dibagi-bagi nih, Bos. Banyak. Asik juga tuh. Kita tuh nyiapin presentasi buat ke Pak Armu tuh 2 hari nggak tidur, Pak. Pak gitu 2 hari ngerjain ini data ini, terus habis itu presentasinya segala macam dicek ulang. Datang ke sana setengah jam deal. Itu pun ngobrol-ngobrol dong. Kan Kalau gitu masa pakai proposal atau PPT Iya. ya? kita udah resmi. Sumpah, udah deg-degan ketemu dia. Aduh, ngomong apa ya ini ngomong apa. Jadi gini, dia cuma nanya gitu doang ternyata. Hapus aja filenya. Jangan Enggak dong, gitu juga buat ya. belajar kan. Cuma gitu doang. Yang ini pas banget di sini. Iya di sini. Oh, pas yang Oh ini. enggak, Sebelum. ini udah Oh. dealnya. Ini Sebelumnya udah di kantor di Payakumbuh Gading Ini udah ada Serpong. nama dewa kalau nggak salah. Oke. Dan objektifnya apa? Kalau boleh tahu. Ya mau tadi ya Armu atau yang lainnya apa segala macamnya gitu ya. Maksudnya bahwa lu punya mimpi apa? Pengen tahu dari sudut pandang pengusaha. Kapan sih harus nambah cabang misalnya? Kapan sih harus pengembangan? Ini kan banyak juga yang nambah cabang kan pasti nambah masalah dong. Betul. Ya, pasti cash flow Betul. babak belur apa segala macam nggak sembarangan kan. Nah maksud gua biar teman-teman kita semua sama-sama belajar lah terkait bisnis industrinya otomotif gitu ya. Pas apa sih tolak ukurnya? Apakah angka? Oh udah 20 cabang nih, yuk nambah yuk atau apa? Di motor itu marketnya gede banget. Oke. Yang pertama, kita lihat di marketnya gede banget, masih gede banget. Justru itu harusnya masih bisa buka puluhan sampai ratusan cabang, bahkan sampai 1000 cabang masih cukup. Gitu dengan tim yang tadi kompeten, yang profesional. Oke. Kita bikin kayak gitu, Bang. Oke, dan berarti pas udah cabang keberapa lu harusnya nambah saat itu? Saat itu di cabang ke-20. Kan 20 million terus sebelumnya. Oh, jadi pas banget digenap di 20 ya. Nama Milan itu berarti sekarang udah nggak ada sama sekali. udah enggak ada. Rebrandingnya pas di 21. Iya. Oh, langsung berubah. Ada kesulitan nggak? Oh, Yang enggak pas biasa- di 20 dong. 20-nya di branding dulu. Oke. Semuanya 20 di branding. Kan biasanya ada bottleneck tuh di situ. Kayak orang udah terbiasa dengan 20 cabang kan logikanya kan itu udah sehat lah ya. Berani nambah 20 cabang kecuali memang pencucian uang ya, beda cerita ya. Nah, maksud gua kan orang udah terbiasa nama ini tuh tiba-tiba kan kalau hitungan Betul. ya itu kan tantangan Iya, kan. iya, iya, Begitu Dewa Motor kan kayak betul lo ada kapital tambahan misalnya atau mungkin ada nama baru, orang-orang baru yang bisa bawa awareness lebih cepat gitu ya. Iya. Tapi maksud gua kan tetap aja Dewa Motor kan jadi kayak cabang pertama gitu loh. Betul. Di mata banget. publik itu challenge gimana challenge-nya? Ini alhamdulillah ya, bisnis motor ini simple Bang. Karena orang ini bisnis need. Orang butuh. Apalagi karena brandnya udah keren lagi, Dewa Motor gampang diingat, gampang dikenal. Ada sosok juga Bang Arif. Dengan dari one man show ditambah tim, iya alhamdulillah lah. Oh iya. Dari sendiri aja gue bisa ciptain 20 cabang. Ditambah tim yang kompeten, cari yang profesional, yang jujur dan mana. Oh. Berarti copot semua kan 20 cabang Copot. Milan semua di Brand copot. Lah terus yang di sekitaran situ kaget itu ini apa brand baru nih. Betul. Ya pasti kita bikin campaign kecil lah. Iya itu. Campaign kecil kayak grand launching pertama-tama. Balon gitu-gitu sih. Oke. Enggak grand opening kayak gitu. Dan idenya Armu apa yang bisa kita contek? Kan biasanya kan ide-idenya dia kan liar-liar semua tuh. Maksudnya yang pasti kan lu dapat kecepatan juga kan, nggak mungkin nggak dipikirin kan. Iya. Ide dia pada waktu itu ya komunitas. Oh. Banyakin gerak. partnership, gerak. Mau komunitas ya. Ke komunitas, partnership. Ya udah akhirnya kita coba berpartner dengan ada namanya supporter bola namanya Viking, kita berpartner. Anggota Viking tuh 20 ribuan kan. Buat apa? Kolaborasinya dibuatin. Kita ngasih harga khusus. Oh. Ngasih harga khusus, promo khusus. Terus kooperasi Sama karyawan perusahaan, contoh kayak misalnya sekarang lagi jalan tuh Toyota ya. Toyota, Musashi. Toyota Musashi itu partnershipnya Dewa Motor tuh. Wih keren. Sebagai apanya? Jadi pay letter Bang. Jadi kita kasih fasilitas pay letter ke koperasi, nanti koperasi tinggal potong gaji gitu. Jadi kan memudahkan karyawan-karyawan di sana untuk kalau misalkan ada darurat
butuh butuh perbaikan motor tapi gajinya belum cukup gitu ya, atau gajinya udah habis gitu. Nah itu bisa Oke, bener-bener ngutang pay dulu. Utang lu koperasi. Koperasi. Koperasi karyawan. Jadi yang kita hantam adalah karyawan-karyawan perusahaannya. Itu lu pitching ke apa tadi? Koperasinya. Enggak brandnya Honda. Ada Ada Toyota, ada Musashi, gitu. banyak sih. Banyak. Oh. Jangan sebutin semua lah. Oh iya benar. Sorry. Dikasih solusi juga kalau misalkan emang mau berpartner dengan Dewa Motor boleh. Masuk Jabal. SOP lu tuh kayaknya tuh ya. Justru fungsinya saya di sini kan gitu. Langsung call to action ya. Ditunggu dari tadi ya. Iya. Iya. Ya partnership lah intinya. Partner-partneran ya. Banyakin partnership. Memang karena ini bisnis kebutuhan ya. Oke. Produknya. Berarti kalau ngomong bisnis kebutuhan berarti nggak perlu dioptimasi dong. Nggak ada stimulus ya dong. Kan orang udah pasti pecah ban. Betul. Kan orang udah pasti ganti ban. Kok kayaknya rasa-rasanya bisa blunder nggak nanti? Kayak nggak perlu strategi banget. Tunggu aja deh. Karena Paling ntar juga datang. Itu kan kayak enggak juga nggak lah. gitu-gitu banget kan. Enggak juga lah. ikhtiar tetap lah. Ikhtiar tetap. Cuman kan di sini ada namanya kita bikin satu produk Punya lu sendiri. ya rencana Apa itu? ya white label Maklon. ya. Jadi gua misalnya pengen oli bikin. Ya kan kayak tadi kan berita, coba lihat Tiara. Yang tadi Federal Oil. Gaso ini oli sih sebetulnya. Iya, coba mana? Maksudnya coba mana sih? Nah, ini kan Federal Oil dan Dewa Motor Indonesia cetak rekor muri, berikan oli mesin dan servis gratis kepada 10.100 orang. Betul. Bersama Arif Muhammad. Wah, CSR lo juga oke lumayan. juga nih. Ngebut nih sama Federal Oil Iya. itu. Kolaborasi Dewa Motor dan Federal Oil cetak rekor muri. Apa sebanyak apa maksudnya rekornya? 10.100 pengerjaan servis dan oli, pemberian gratis servis dan oli gratis kepada 10.000 orang, 100. Jadi terbanyak lah. Oh, belum ada sejauh ini ya. Belum ada. Kebetulan memang jadi sempat awalnya tuh kami tuh mau bilang, Pak Wigi bilang kita ngasih 1.000 aja yuk ke Pak Armo. Terus tiba-tiba di challenge, kenapa nggak 10.000? Buset, legas. Kenapa nggak ada tambahan cepet juga? Ngapain ada cepetnya nanggung? Harus Nanggung. karena mau 10.000 udah ada. 10.000 udah ada. Oh. 9.000 something lah gitu. 10.000 satu aja. Iya sih, cuman kan nggak enak ya kelihatannya ya. Angkanya nggak enak. Iya. Oh gitu. Bisa begini lu. Oh, tapi Federal Oil-nya ya yang ngeluarin cost ya. Lu mah enggak ya? Ngeluarin. Sama-sama ngeluarin. Ngeluarin, kita servisnya, dia olinya kayak gitu. Gitu. Itu biaya marketing Iya, Macam marketing. yang lu pakai. Berapa habisnya? Dengan 10.000 tadi. Lumayan sih. Tapi Nggak, turningnya ROI-nya Mau lumayan. ngukur aja. Oh, turning ininya ya. ROI-nya yang kita hitung kan. Iya, Fokusnya pasti. kepada ke sana. Berarti kan sama aja untuk mengambil satu customer, mengakuisisi satu customer Mengakuisisi, berapa cost lu betul, kan. betul. Habis berapa waktu itu costnya? 50 sampai 100. 50-an. Returnnya berapa kali? Wah, itu lumayan. Itu bisa sampai 3 kali 4 kali. Wih. Lumayan. Ini ngaruhnya luar biasa. Iya, karena kan bicara bisnis jasa itu bukan bicara tentang leads baru, Pak. Tapi juga bicara tentang return kan, bicara tentang loyal customer juga. Jadi akhirnya ini jadi salah satu tantangan buat kami supaya bisa membuktikan bahwa ini loh Dewa Motor kualitasnya baik, jasanya bagus, terus juga orang-orangnya profesional. Akhirnya dari 10.100 itu kan punya temen, punya keluarga, dan satu motor tuh bisa banyak gitu kan akhirnya channelnya, MOM-nya apa mod-to-modnya banyak tuh gitu, mod-to-modnya jadi lebih berkembang lebih bagus. Dan kalau motor juga kayaknya ini ya, ya tadi demand dan lain sebagainya ya. Demand-nya besar. Dan gue mau tahu deh, dengan lu banyakkan nambah cabang apa segala macam sekarang sampai 120 gitu ya. Berarti kan orang setiap hari ban, lu fokusnya di ban. Kita fokusnya di ban dan servis sama spare part. Ban itu turunannya apa sih? Gue mau tahu. Ban itu turunannya ada cairan tubeless, ada pentil tubeless. Terus Rem, Kampas. kampas Ketika ban dibuka itu ada kelihatan namanya kampas rem. betul. ya oke. Kita bongkar ban nih, ban dibongkar, kelihatannya kampas rem. Tawarin kampas rem. Kalau rusak kampas remnya tawarin. Satu tuh. Kita ngomong revenue stream ya kalau di Ya, bisnis motor betul. ya, di otomotif. Nah, setelah kampas rem dibuka, di situ di sebelah kirinya ada CVT. Nah, kita bikin namanya work order. Work order itu kita list semua sebelum itu motor di pengerjaan. Kita perintahkan ke mekanik Dewa Motor untuk pengecekan. Dari pengecekan CVT itu banyak tuh turunan tuh. Ada roller, ada fan belt, ada kapas ganda, ada slider,
ada rumah roller. Itu ketika kita cekin sembari ngecek, kita kalau rusak kita tawarin, Pak ini rusak, Pak ini seminggu ke depan harus ganti. Ditakut-takuti. Enggak ditakuti. Ya enggak. Ini maksudnya ini Diedukasi. scarcity marketing enggak apa-apa. Diedukasi bahwa ya kita sekalian pengecekan itu gratis. Pengecekan itu gratis, kita tahu. Kadang gini, Pang. Apalagi perempuan ya kalau pakai motor itu asal pakai aja. Customer tuh suka dikasih tahu, Bang. Makanya sekarang tuh gue perintah ke karyawan untuk komunikatif lah ke customer. Banyak customer yang cuma pakai motor doang ada. Ada yang lupa dia kapan ganti oli. Ada yang dia fan beltnya udah mau putus, dia asal pakai aja. Nah, gimana caranya kita buat pelayan ke customer itu nyampe, terus merasa customer itu oh ini amanah kok. Karena banyak bengkel yang cuma nawar-nawar, ini rusak. Kayak gitu. Ternyata maksudnya dicari-cari biar kita bayar gitu ya. Iya. Kita jadi konsultan lah, konsultannya customer. Mekanik itu jadi konsultannya customer gitu. Berarti kalau ngomongin SOP misalnya, kan gue sering bahkan ya, motor pecah ban atau mungkin ada kendala ini kendala itu, dicuekin Pak, lu tau gak sih? Oknum montir yang mukanya ketekuk gitu, tau kan? Udah nenteng jauh-jauh, Bang ini Bang ya. Oh iya, tau gak sih lo yang dicuekin gitu-gitu? Sering. Parah banget. Gue juga pernah, Bang. Iya kan? Gue pernah. Kayak misalkan, iya, lama banget. Gue kagak demen banget kayak begitu-begitu tuh. Nah makanya ada motor, selalu gue sering kalau lagi meeting bilang ke anak-anak, kalau mau bisa lebih berkembang, lebih bagus daripada teman kita yang lain, kompetitor kita yang lain, cuman pelayanan sih. Tingkatin lah pelayanannya. Kita produk sama, jangan jualan produk lah. Jual value. Value-nya apa? Komunikatif, amanah. Terus dari secara teknis lu harus excellent lah. Misalnya buka ganti ban motor, jangan cuma ganti bannya aja, peleknya dilap. Kayak gitu. Itu kan nilai plus dari pandangan customer lah. Terus kalau kapasnya kotor disemprot gitu. Tapi emang mereka nggak ngelakuin hal yang sama, kompetitor lo? Ya nggak tahu. Gua nggak pernah merhatiin juga. Iya. Kompetitor memang ada yang melakukan. Melakukan juga masih kan? Ada. Cuman kan kita bikin value yang lebih lah. Makanya ada mekanik sebagai konsultan itu. Kita bukan hanya mengedukasi tapi juga mengarahkan dan juga ngasih tahu baiknya seperti apa, buruknya seperti apa gitu. Oh iya. Jadi ya bener sih kata konsultan yang tepat ya. Jadi kan begitu datang tuh nggak cuma sekedar kayak oh itu ya udah ganti, dah thank you. Transaksional. Sementara Dewa Motor tuh emosional, bukan transaksional. Gue suka banget deh. Boleh juga kata-katanya. Transaksional datang, Bang, bocor Bang, oh ya udah. Nah, tapi nggak ada edukasi lebih kayak ini bocor, tapi hati-hati kalau boleh. Bocornya? Iya, Gitu. hati-hati ini cuma bertahan sekian doang nih, apa segala macamnya. Gitu. Tiap minggu kita ingetin kok lewat customer service. Tiap minggu ya. Tiap minggu, tiap per 2 minggu, per bulan ada tuh kita selalu ingetin ke customer. Oke, sebulan berarti lu buka cabang berapa? Pertumbuhan deh. 5 sampai 15. Hah? Sebulan rata-rata 10 cabang. Pernah 15 sampai 30. 1 sampai 30 cabang pernah. 31 Sebulan. Per bulan. Kok bisa sebanyak itu sih? Kapital lu berarti sekuat itu atau gimana sih? Ya kita patungan, Bang, sama owner yang teman-teman, owner yang lain. Ya Bang Arif patungan kita, on store. Ngeluarin duit. Ya. Bukan dari cash flow. Dari cash flow juga. Sebagian dari cash flow, sebagian dari ngeluarin duit lah. Berarti buka cabang per cabang berapa? Kali-kali ada mau franchise kan misalnya. Oh nggak buka franchise. Oh lo nggak buka ya? Nggak buka. Karena kita mau on-store aja. Dan nggak mau ribet Bang. Franchise banyak orang komplain apa, aduh pusing. Tapi mahal nggak sih buka satu cabang tuh kalau bengkel? Tentatif, subjektif sih kalau misalkan bicaranya mahal atau enggak ya. Tapi Gope dapat nggak Gope? Gope dapat 450 sampai Gope. 450 sampai Gope udah semua udah. Tergantung juga sih sama sewa rukonya. Kan lokasi penentukan prestasi. Kalau lokasinya bagus ya pasti mahal. Tapi potensialnya oke, ya sih kan nggak apa-apa. Minta tolong sama Kak Leni aja mau bantu dia paling kalau sewa ruko. Udah gak pernah ketemu lagi sama orangnya. Oh udah pindah? Ya jarang ketemu. Oh cabang yang itu berarti udah nggak ada? Masih ada. Cabang Cuman elunya? pet shopnya udah nggak ada. Oh. Cabang guanya masih ada. Elunya masih ada ya.
Coba kita lihat dong sosial medianya. dewamotor.id. Nah, ini dia nih. Jadi servis disemprot angin doang. Oh iya benar. Kan umumnya lu ngambil pada umumnya begitu ya, disemprot-semprot doang, tapi ternyata lu kasih ini apa segala macamnya. Iya, ini akhirnya Mau capek berarti montir lu ya? harus capek namanya kerja. Iya. Harus Tapi kan lu itu lihat. value yang kita jual. Sekalian edukasi bahwa sebetulnya customer tuh bukan transaksional tadi ya. Iya. Gitu. Dan ini apa ya? Emang begini kan semprotan lu apa alat lu apa segala macam? Iya. Bukan karena pas dikontenin doang kan? Enggak, sorry bro. Gue pernah lihat kalau di bengkel-bengkel gitu tuh alatnya tuh kucel dekil gitu. Tahu gak sih lo yang kayak gitu-gitu tuh? Betul. Apa gimana sih? Emang apa ada juga yang dekil, ada juga yang nggak Memang dekil? ada, karena kan berdasarkan capex juga ya, berdasarkan modal juga. Mungkin Iya. bengkel-bengkel tradisionalnya modalnya tidak memperhatikan tools. Nah, cuman kan kita mau yang terbaik kan untuk customer ya. Akhirnya kami buat tools-toolsnya memang berkualitas, memudahkan mekanik juga kan akhirnya. Jadi mekaniknya nggak kucel, Iya. groomingnya aman. Gitu. Oke. Jadi cukup nggak perlu besar-besar ya biasanya. Iya. Satu outlet gini ada berapa montir? Bro? 3. Rata-rata Tiga 3. Cuman tergantung ya, ada yang besar juga sampai 5 atau 6. Perputarannya paling cepat pecah ban atau apa misalnya? Servis, oli, Servis, oli. ban. Semuanya cepet bang. Iya, Karena ini emang kita jualannya yang fast moving aja. Yang 10-15 menit keluar. Oh, nggak perlu parkiran besar ya nggak berarti. perlu. Perlu. Parkiran perlu besar, tapi kalau buat apa namanya? Buat Visibility. instalasi, iya. Visibility. Kita kalau mau lawan, karena gini ya. Bagi gua kalau mau lawan kompetitor, ya minimal lebih besar lah. Tempatnya itu aja. Tadi lu bilang ada kesalahan manajemen, Oke. ya kan? Berarti kan salah satunya bisa jadi kalau gue tebak ada warung dalam warung. Nah, Nah, ya kan gitu kan simpelnya kan. Soalnya kan belanjanya di mana dia tahu. Ya kan bisa markup, ya akal-akalan bisa lah. Bisa. Tapi gue nggak tahu nih kalau lu kan praktisi yang gue denger ya, kayaknya akan sulit nih ngegocek-gocek lu sebagai Itu owner dia, gitu kan. itu dia. Tuh, lu curang turun sih. Curang lagi. Bagus ya harusnya. Iya maksudnya. habis itu kalau misalkan emang lagi mau audit itu se-Indonesia disamperin. Jakarta, guys, Indonesia sih Pulau Jawa lah, Pulau Jawa Bali. Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, Jogja, terus Bali, didatengin satu persatu. Dahsyat. Iya. Kita yang panik ya. Ya, takutnya kan kepleset. Nah, mungkin kita nggak niat pengen Betul, fraud ya, tapi kan kalau betul. kepleset kan gimana gitu rasanya. Oke, jadi Ya memang kan udah pernah ngalamin bang. Wah, Rugi 500 juta itu maksudnya. Ini karyawan sih banyak cara. Banyak cara. contoh-contoh. Nah, ini kita bongkar aja di sini gimana? Oke. Coba. Dia Mana itu- mitigasi ini masukan juga buat pengusaha bengkel yang lainnya. Nah, ya. Coba. Perhatikan kalau dia lagi karena servis motor ada jasa ya. Iya. Jasa tuh nggak masuk ke komputer kan. Oke. Jasa itu nggak masuk ke komputer. Dia ada orang tiba-tiba mogok, ya dibenerin sama pakai Tools fasilitasnya, toolsnya Dewa Motor, terus dia hargain Betul. sekian. Motor mogok. Hah? Orang lagi motor mogok. Kita Dewa Motor kalau ada customer mogok begitu, kita harus ada namanya servis jasa ringan, jasa Jasa sedang, medium, sama jasa berat, berat. gitu. Nah itu nggak di itu Tulis. nggak ditulis Sama montir ya? nggak diinput. Nggak diinput. Dia bilangnya apa? Kok bisa nggak diinput? Tapi kan ada pengerjaan. Nggak ada kan, jadi kalau di jasa itu kan SKU-nya nggak ada stok, Pak. Iya Loh. nggak ada. Bukannya bayarnya ke kasir ya? Betul. Karena di Dewa Motor karyawan 3 ini harus bisa semua, harus dia Kasir kasir semua. iya, sales iya, dia mekanik juga. Iya, cuma maksud gua kalau warung dalam warungnya tuh gimana prosesnya? Nggak dapat bill. Dia beli barang di bengkel lain atau agen lain, masangnya di Dewa Motor. Betul. Dianya siapa? Customer. Si Mekanik kan dong? Sorry. Mekanik. Dianya maksud gua yang bawa apa alatnya itu si mekanik beli sendiri. Oh, Misalnya Bang Dery Iya. motornya mogok tiba-tiba, misal fan beltnya putus. Ah. Nah, di toko kita ada sebenarnya. Cuman karena dia lagi nakal, lagi pengen nakal, fan beltnya beli di luar dengan modal 30.000 bisa jual 100.000, nah. ambil jasa pasang, nah itu diambil sebagai gitu. Loh, dikantongin sama dia alatnya. Alatnya apa? dikantongi. Enggak Kayak dia. apa? Spare partnya. Iya, Iya, pasangnya di Dewa di Motor. markup harganya. Iya enggak. Maksud gua kan lu ada CCTV kan? Ada. Cuma kan berarti kan dari dia masuk CCTV kan berarti dia udah standby di mungkin tasnya dia, ada bajunya dia gitu kan? Nah, itu dia. Makanya
Itu makanya sering ketemu tuh CCTV kayak gitu-gitu tuh. Iya kan, maksudnya kan kelihatan kalau kelihatan dari CCTV kan trafiknya kelihatan. Oh ada customer datang, berarti kan tinggal diukur aja nih funnelingnya gitu ya kalau di istilah marketing ya. Proses akhirnya tuh muaranya sampai mana tuh? Yaudah set harusnya dia ngambil dari etalase kan, tapi dia ngambil dari bukan barang kita nih kan bisa kelihatan. Itu akhirnya jadi temuan kan. Justru itu yang tadi yang kita bilang karena nakal ya di situ. Cara-cara mainnya mereka di situ. Cuman tetap ketahuan juga akhirnya. Oh iya. Ketawa. Terus cara ininya? Cara mitigasi lah sebelum terjadi preventif. Akhirnya jadi CCTV. banyak CCTV. Oh. Jadi semenjak banyak kejadian itu akhirnya Pak Wiki ngerekrut banyak tim CCTV. Udah itu 7/7 berarti setiap hari terus. sama inilah buat ke karyawannya gue bikin kalau ada jasa kita 50-50 lah gitu. Bisa jasanya 100.000, 50.000 buat lo, 50.000 buat perusahaan. Mau dia? Mau. Karena karakter susah sih bang. Kalau kalian mau nakal, mau apapun caranya bisa aja dia, apapun itu kayak gitu. Nah akhirnya gue coba konseling, kenapa lu nyolong gitu kan? Kenapa lu korupsi kayak gitu? Ya karena butuh uang, yang pasti karena kebutuhan bayar kosan lah, makan lah, jajan lah kayak gitu. Ya udah, ini jasa ini gue kasih 50-50 kayak gitu. Misalnya jasa berat 100.000, 50.000 buat lu, 50.000 buat gua. Tiap minggu lu ada uang kayak gitu. Jadi kita kasih solusi juga, nggak cuman ini nggak boleh lu nakal lu. Kita kasih solusi lah. Hitungannya kasbon? Enggak. Emang buat dia? Buat dia. Oh tadinya 100.000 kan buat perusahaan. Buat Dewa Motor, buat perusahaan. Tapi karena memang lu berbaik hati, keren. Belum insentif bang. Tambahin insentifnya. Alhamdulillah setelah kejadian itu pendekatan kayak gitu berkurang gitu. Meskipun ada ya wajar. Kalau ada sih nggak mungkin, kalau nggak ada sama sekali sih susah. Susah lah. Korupsi ya bukan membenarkan deh, tapi korupsi kayak gitu kan hal kecil, waktu main handphone di jam kerja dan lain sebagainya di luar dari kerjaan nih misalnya. Itu korupsi juga. Itu kan juga hitungannya korupsi juga ya. Betul. Nah pelan-pelan konseling, kenapa lu nyolong buat jajan, buat makan, buat bayar kosan. Ya Allah. Ya karena ya solusinya cuman lu harus punya duit tiap minggu. Iya. Kayak gitu. Lu bisa jajan. Ya udah gimana kalau misalnya 100.000 ini kita bagi 50.000 ya. Tiap minggu lu ambil. Tiap minggu finance akan cairkan itu sebagai insentif jasa servis. Rapi langsung ya. Alhamdulillah. Wah, Alhamdulillah. Si karyawannya merasa itu dihargai. Kayak gitu kan. Merasa care nih perusahaan sama gua gitu. Karena jasa servis kan dia kerja 12 jam. Ya gue kan ngalamin sebagai mekanik juga dulu gitu kan. Kalau gue kerja di 8 jam jam 8 atau jam 8 malam terus pulang cuman nunggu gaji aja, kayaknya kesian gitu kan. Nah, kita perhatiin ke situnya. Yaudah gue kasih 50 lu, gue 50 gua. Oke, deal. Ini nggak akan ada lagi nih kayak gini. Kalau ada lagi kita ya berarti lu salah gitu. Pecat. Polisi. Oh iya udah polisi ini. Betul. Iya kan ya pencurian, penipuan ya, segala macam ya. Mikirin bisnis sih enggak jangan mikir kita sendiri sih. Harus coba gitu lah. Mungkin saling ya setuju sih, bagus nih. Saling aja lah ya, perusahaan juga nggak akan jalan juga kalau nggak ada karyawan. Ya kan. Karyawan juga mau kerja di mana kalau nggak ada perusahaan gitu ya. Oh menarik. Coba kita lihat di Dewa Motor lagi ke bawah. Ini ada yang baru juga nih kayaknya nih. Oh enggak ya? Nah, kita bikin paketan edukasi sih sebetulnya. Oke, jadi 1 outlet, 3 karyawan. Betul. Rencana akan ada di mana aja, Wi? Insya Allah kita lagi pengen coba ke Kalimantan. Kenapa ke sana? Belum ada. Datanya oke nggak? Bagus. Nah, makanya kita mau survei juga. Secara survei dilihat dari data sih bagus, cuman kita mau survei langsung nanti ke sana. Oh, okay. Sulawesi juga mau main di Makassar. Emang targetnya mau perbanyak itu gara-gara mau terbuka atau IPO? Belum kepikiran. Belum sih. Bisa juga kan ke sana ya. Nah, Jabal, berarti strategi apa sekarang untuk pengembangan dan lain sebagainya, atau mungkin marketing atau untuk pengembangan sebetulnya memang kita lagi ngelebarin sayap sih. Tahun ini tuh memang fokusnya melebarkan sayap dan kerjasama antar ekosistem, Pak.
Jadi yang saya pelajari ternyata pas di partnership itu sekarang kan Dewa punya ekosistem ya dengan partner-partner yang kami punya, komunitas yang kami punya. Akhirnya kita kerjasama dengan berbagai brand, tapi melibatkan ekosistem brand tersebut. Jadi ekosistem to ekosistem, bukan brand to brand. Gitu. Nah itu yang sedang kami lakukan di Dewa Oke. Motor ya. Oke. Lalu terus juga bicara pengembangan sayap outlet, titik outlet yang tadinya di kota besar, akhirnya kita coba mengakar ke kota-kota kecil gitu. Itu sih yang sejauh ini sambil campaign-campaign ini ya, campaign-campaign digital yang emang terus kita lakukan gitu. Lebih banyak di digital atau memang konvensional? Gue mau tahu deh. Sebetulnya customer yang datang ke Dewa Motor itu 60% konvensional. Karena kan kita bicaranya umur ya. Terus juga sisanya online, sisanya dari digital. Tapi yang datang digital itu ternyata kebanyakan perempuan yang trust dengan kami. Oh, buat ganti spare partnya? Betul. Karena kan tawaran kami itu, makanya di sini ada talent-talentnya perempuan. Karena memang kejar digital itu untuk perempuan, untuk jadi solusi loh. Bahwa lu nggak usah takut ke bengkel. Kita tuh ada work order. Kami tuh ada pengecekan yang gratis dan tidak ada dipungut biaya apapun ketika memang tidak ada kerusakan. Gitu. Jadi free konsultasi. Nah itu yang kami tekankan di digital ya. Akhirnya alhamdulillah customer yang datang yang trust ke kami itu di perempuan gitu. Di digital ya kita bicara. Iya, betul ya. Gitu. Perempuan yang naik Matic gitu-gitu ya rata-rata ya? Betul. Yang katanya oli adalah marketing, yang gitu-gitu tuh. Apa? Yang katanya ganti oli adalah marketing, sampai olinya seret gitu kan. Itu banyak banget yang kami temuin. Kan Iya kan, ganti oli adalah marketing, ganti oli adalah marketing. Waduh, sampai hilang tuh oli di motor gitu. Oh Gitu. iya. Banyak banget yang kayak gitu. Taunya Akhirnya kami pakai doang. edukasikan gitu. Kasus terparah apa emang sih? Gue pengen tahu nih, lu nanganinnya Kasus terparah itu Motor-motor. olinya sampai Oli ya? kering, terus juga Oli itu kalau security udah juga kehabisan oli itu udah merembet ke semuanya. Bang. Iya. Piston seher kena, stang seher kena, pelatuk klep kena, nokon as kena. Oh, udah banyak banget. Kalau di CVT, misalnya rollernya peang tuh udah gompal lah. Iya. Nah, rollernya kena, rumah rollernya udah otomatis perputaran roller kan kerjanya kan muter dia. Nah, kalau udah peang, otomatis rumah perputaran sama si rumah roller itu nggak rata juga kan, kemakan juga. Nah, setelah kemakan, cara kerja udah nggak bener, Nggak maksimal. main ke fan belt kena juga, mau putus. Kalau kapal putus itu kalau udah sampai fan belt putus, ngelipet kemana-mana segala macam. Ngegulung dia. Iya benar-benar tahu. Itu yang akhirnya jadi tujuannya Dewa Motor, bukan cuma transaksi tapi juga ngedukasi dan jadi konsultan ya. Karena banyak juga customer yang datang cuman kayak, "Bang, motor gua suaranya keretak-keretak." Waduh, kita kan bingung ya itu kenapa ya. Kan kita bukan Pak Bigi ya. Kalau Pak Bigi kan tahu langsung ya gitu. Kalau kita yang masih baru-baru ini kan, waduh, kita harus ngecek dulu satu persatu. Artinya kan mereka tidak paham betul ya kenapa motornya, terus juga hal yang membuat motornya seperti itu. Makanya kami edukasi gitu. Ini loh, lu tuh bannya bisa habis tengah, bisa kanan kirinya doang yang habis, atau tengahnya doang yang habis, itu karena apa. Nah itu kami edukasi di situ. Keren. Dewa Motor. Kalau memang lu udah ngasih edukasi, gue boleh dong kasih penonton gue matrix perbandingan buat para motor-motor yang nantinya teman-teman bisa dapat rekomendasinya untuk dibeli. Misalnya contoh, empat pilar aja. Motor harga murah, hasilnya mahal dulu deh. Mahal tapi jelek gitu loh. Bahasa kasar gitu lah. Mahal tapi jelek. Jelek dalam arti keseluruhan ya. Mungkin gampang rusak, mungkin gampang aus, apa segala macamnya lah. Mahal tapi jelek, meskipun relatif ya. Mahal tapi bagus, murah tapi jelek, murah tapi bagus. Apa coba? Nah coba dong, lu katanya anak motor. Sebetulnya ya kalau Coba misalkan bicara dari yang mahal dulu, mahal tapi kurang gitu loh. Biasanya lu rata-rata Matic apa manual sih? Matic aja udah. Matic yang buat pakai harian. Ini judulnya buat pakai harian. Sebetulnya bukan kurang sih, sebetulnya bisa setiap susah motor di servis, tuh, nggak ada spare part nih. Setiap motor kan punya case-nya masing-masing. Iya. Ada yang kalau bicaranya motor A mahal tapi ternyata kadang suka error si elektrikalnya. Iya. Ada yang murah tapi elektrikalnya bagus,
cuman yang lain kurang. Tahu Gitu sih. sih. Iya plus minus lah ya. Plus minus. Tapi gua ngambil yang krusialnya aja. Yang memang krusial tuh bisa mahal kalau ganti, krusial tuh bisa sulit kalau dicari. Oke. Nah, krusial tuh bisa dipakai kalau ini kan harian nih, kita ngomong daily. Iya. Kita ngomong motor daily pokoknya. Matic daily. Harian nih kan kayak ini kayak masa dipakai harian aja kan lu butuh yang jantungnya nih, kan gua nggak paham ya. Tapi di sini malah ininya malah bermasalah. Yang lainnya oke deh gitu maksud gua. Kayak gitu-gitu aja. Ya pokoknya jurusnya adalah jurus daily. Jurus daily. Ya, yang buat harian. Kan ini kan solusi juga buat teman-teman berarti ya berarti kalau perlu carinya motornya kayak begini biar apa? Jabal deh. Jabal nih. Lu ada tunggangan brand enggak nih? Brand ambassador enggak nih? Enggak kan? Kalau lu butuh akselerasi, Ah. pakainya Yamaha. Ini yang mahal dulu nih. Enggak, ini kita bicara nggak mahal atau enggak. Boleh Tapi deh, kalau misalkan ya. bicaranya akselerasi cepet atau mungkin belok-beloknya enak, pakainya Yamaha. Apapun brandnya. Ya kurang kebanyakan brandnya apapun ya Yamaha akselerasinya bagus. Tapi kalau misalkan bicaranya nyaman, spare part mudah diganti, tapi bukan yang akselerasi yang seng gitu. Nah, itu pakainya Honda. Oh, bedanya di situ ya? Oh, iya, Gua pikir rata-rata sama kayak aja, gitu. gua Mereka pikir. punya unit parent sendiri yang jadi pionir lah. Berarti Gitu, Yamaha Mio. Bisa gitu-gitu. Yang mau Miomatic lah. Yamaha Mio Matic. Mio J, Mio J. Mio Sol gitu. Betul. Oh, itu ya yang Iya. tinggi dua itu, yang oke. Itu bukan mungkin banyak yang pakai ya sekarang ya karena Banyak memang ya. akselerasinya bagus. Inceran gitu. maling juga berarti kan? Betul. Banyak yang pakai kan? Kan banyak yang pakai gitu biasanya. Betul. Yang kedua berarti ya Honda Vario. Honda Vario Beat, Scoopy. Dari dulu itu aja berarti ya. Itu aja. Ada yang nggak gagal? Keluar tapi gagal gitu. Ada ya, apa ya namanya? Bentar ya. Oh, CS1. Apaan tuh? Honda CS1. Honda CS1. Iya. Kayak apa sih? Coba lihat. Itu kenapa gagal ya? Karena ternyata Enggak tahu. Sulit spare part. Itu dibilang bebek bukan, sport bukan soalnya. Oh iya. Lah, iya, benar. Iya benar. Itu kalau pandangan saya. Ya. Kayak bukan Mega Pro ya, apa satu lagi? Ya, agak Versa. Ya lupa gue. Enggak, ada lagi satu lagi. Ini dibilang Lupa lagi gue. kayak Supra, tapi bukan. Kayak Sonic bukan. Lu lihat tampilan apa kekuatan nih? Tampilan. Oh, tampilan. Kekuatan juga sih. CC-nya 150 nih, Bang. Kalau nggak salah kayak Hah? Kayak 150. R15 ya berarti ya? Kayak R15 nih. Yamaha-nya mah kayak R15 ya? Iya, Ini plus minus lah. Iya. Setiap brand punya keunggulannya sendiri. Listrik. Listrik sih sebetulnya memang baru ya. Di kami juga baru masuk beberapa. Belum terlalu banyak bisa menganalisa sih, Bang. To be honest ya untuk listrik. Cuman memang kami sudah ada kerjasamanya dengan beberapa brand motor listrik gitu akhirnya. Itu salah satu bentuk adaptasi lah. Karena sekarang udah banyak ya. Iya, Udah banyak motor-motor listrik. Akhirnya ya mau nggak mau ya kita juga masuk nih ke dalam Iya. motor listrik gitu. Tapi berarti penyumbang revenue terbesar adalah apa, Wi? Matic. Matic. Motor Matic. Yang spesifikasinya boleh tahu nggak? Honda Vario, Scoopy. Nah, Oh. Ya karena Matic itu tadi ada CVT-nya. betul. Itu yang ladang duit dan mudah rusak. Enggak ladang duit, Bang. Maksudnya banyak yang dibenerin. Agak ngeri-ngeri ya sendiri ini. Kalau Ya. motor Gue cuma nanya kok. bukan ladang duit, banyak yang dibenerin. Ada kalau motor ini kan cuman mesin aja, servis karburator atau injeksi. Kalau motor Matic itu kan ada injeksi ada CVT-nya. CVT itu kan banyak. Ya udah bener dong ladang duit kan. Kalau motor ini kan cuma kayak servis itu terus dia nggak balik-balik lagi, nggak ada yang lain. Kalau yang lainnya kan gampang rusak ini, gampang rusak itu kan berarti kan cuan buat lu juga kan. Ladang duit kalau rusak. Kalau nggak rusak mah enggak. Ya gimana enggak. Oh iya. Tapi Jabal bener katanya dulu sempat nebar paku di jalan biar Enggak dong. Jadi jobdesk ya. Tahu gak sih lu yang biar tambal ban, biar tambal ban. Parah lo kalau begitu lo. Biar tambal ban gitu dianya. Ya kan apa segala macamnya. Dan bahkan di sini justru kelihatan ya Wigi, ya Jabal, Dewa Motor lah. Gitu kan. Nggak cuma ngejar profit doang. Tapi buktinya tadi kan kalau nggak ada masalah ya ngapain diganti. Iya. Itu yang gue demen begini nih. Iya. Makanya nggak heran. Sama sosial beliau sangat dekat sekali ya. Kita lihat coba. Tuh, remaja Islam bersinergi. Sampai lo punya satu yayasan lah, rumah makan gratis lah.
Wah, gue demen banget nih. Kalau yang mau support program-program Pak Prabowo juga gue demen nih. Wow, itu Ya, dia. kan makan bergizi gratis. Betul. Salah gue di mana ya kan? Bener-bener. Iya kan? Keren. Maksudnya keren gitu loh. Ini gimana ceritanya nih bisa sampai akhirnya lu punya yayasan ini, Masya Allah nih. Dulu gua kan anak yatim di kelas 1 SD ya, kelas dari umur 6 tahun. Gua tuh sering banget disantunin kayak gitu kan sama orang. Disantunin tuh rasanya dapat duit bahagia. Bahagia dapat duit. Tapi kalau kita lagi disantunin tuh aduh, kayaknya sedih banget ya disantunin tuh. Ngerasanya kayak gimana gitu. Nah, dulu tuh sempet mikir kalau suatu saat gua sukses jadi orang, gua pengen santunin balik ah. Gue kalau ketemu anak yatim gue pengen santunin kayak gitu-gitu. Terus waktu pas ini kita bikin sebelum Covid kalau nggak salah, pas mau Covid lah, 2020-an lah, Covid ya 2020 Ya, Covid 2020. kita bikin tuh, itu orang makan lagi susah ya. Kita coba bikin 50 porsi pertama gratis buat bagi-bagi ke orang. Capexnya cuma modalnya cuma satu piring itu 10.000, berarti kalau 50 berapa? 500.000 ya, 5 juta ya, 5 juta. 5 juta, cobain sedekah 5 juta ngasih makan. Wah ternyata banyak yang datang. Cobain lagi 100 porsi, banyak lagi yang datang. Kita cobain 200 porsi. Cuman lama-lama modalnya kurang kuat. Alhamdulillah punya teman pengusaha. Kita patungan. Yuk, gua ada sekian. Kita bikin 100 porsi setiap hari, tapi konsisten setiap hari ngasih makan orang gratis. Efeknya luar biasa bang. Itu punya kesulitan, kesusahan, ada aja jalan dari Allah. Oh, Masya Allah. Nah, makanya udah tahu, udah enak kalau kita lagi lakukan kebaikan, impactnya apa, gas terus makin gila. Kata Ustadz, kata guru gue, gas terus mas. Udah tahu kan impactnya apa, udah kita kasih 100 porsi, terus porsi, impactnya tuh ada itu. Masya Allah, ada kesulitan, mudahan datang lagi terus udah akhirnya konsisten, udah terbiasa, udah hobi, udah habit tiap hari ngasih itu, ya udah alhamdulillah. Ya, mungkin berkat doa mereka juga gua sampai di titik ini. Itu kalau Bang Dery nanya apa sih sebenarnya rahasianya Pak Wigi bisa dari mungkin minus ke sampai sekarang gitu ya. Ini bang, ini justru ya, karena bukan cuman ke anak yatim doang. Tim kami pun, orang-orang Dewa Motor pasti tahu lah gimana dermawannya beliau ya. Tapi beneran, ini dari lubuk hati saya yang paling dalam. Waduh. Apa bentuknya, apa contohnya misalnya? Kalau gitu memang tidak selalu memberi dalam tanda kutip uang langsung ya, tapi memberinya tuh langsung ke alat, atau bahkan sekarang juga lagi ada program kasih motor ke ke mekanik gitu-gitu. Terus juga banyak fasilitas-fasilitas yang beliau dari duit pribadi ya, kita bicara bukan duit manajemen gitu ya, itu yang beliau kasih. Termasuk memang uang juga beliau sering membantu di tim ya, kita bicaranya tim Dewa Motor gitu. Masya Allah. Ya ngapain dibilangin sih? Ya nggak, ini kan buat ini bro. jadi contoh buat teman-teman ya. Contoh motivasi. Iya kan, ya, justru kan intinya pokoknya hal jaza ulisani ilal lisan. Nah, apa artinya bang? sebaik-baiknya manusia. Enggak, bukan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Kecuali adalah kebaikan juga. Islam atau Muslim itu adalah yang dipegang amal perbuatannya. Jadi kalau amal perbuatan kita baik gitu ya, berarti kan Allah akan berikan ganjaran yang baik juga. Kalau lu suka cemooh orang, lu pelit, lu kikir apa segala macamnya, lu nanti akan dibalas juga tuh. Zolim kan? Kayak gitu. Nah, jadi si Yayasan Remaja Islam Bersinergi punya lu sendiri? Ya. Oh, dan fun fact-nya yang gua temukan ternyata lu pas bikin ini lagi parah-parahnya ya? Lagi susah. Tuh, lu bayangin nih, Jabal. Orang kan kalau lagi berbagi kan boro-boro berbagi ya. Iya. Maksudnya gini, lu harusnya lagi mikirin diri sendiri juga gitu. Ngapain lu ngurusin orang lain? Lu aja lagi parah. Nah, kenapa tiba-tiba nekat? Kita flashback ke Wigi yang gue pribadi itu bukan orang pinter lah, yang nggak kuliah segala macam. Bagi Wigi itu, bagi gua itu bang, buat jadi sukses tuh perlu skill, mental, sama hoki gitu kan. Nah, bicara hoki itu bisa dibangun bang, bisa dibuat lah. Oke. Kalau kita punya amalan gitu kan. Oke. Hoki itu tiap hari ada, cuman harus kita buat lah. Menurut gue ini mah, ketika gue ngelakuin hal-hal kebaikan ini, hoki tiap hari ada. Kalau lagi sulit, Allah kasih jalan. Ya kali ini tadi tuh. Iya. Itu kali ini tuh salah satunya. Kan nggak masuk akal bang. Tiba-tiba ada orang nawarin uang 200 juta, sertifikat rumah udah bawa aja, surat perjanjian nggak usah. Coba. Lah iya. Kayak gitu hoki.
Kayak gitu. Ya kalau kita ya hoki takdir lah ya. Takdir. Tiba-tiba jebret, tapi kan gimana caranya takdir baik gitu kalau memang lu sendiri juga diam aja di rumah, nggak ngapa-ngapain gitu. Pernah waktu itu momen itu udah ditagih bener-bener keras banget sama distributor 50 juta. Gue udah gak mau jadi sama sekali. Di rekeningnya cuma 200.000 300.000 lah. Wah ini gimana. Terus ingat kebayang sama ya omongan Ustadz lah, guru spiritual juga gitu kan. Tolongin orang, insya Allah Allah tolongin lah, mudahin urusan orang. Nah keluar nih pagi-pagi nih, ada tetangga lagi nyalain motor mati, cupret lagi engkel gitu kan, lagi soal motor mau, wah ini dia nih, gue bisa nih, ini gue bisa nih, benerin ini nih. Kenapa om? Motor gue businya kayaknya mati deh. Kenapa ya? Bentar om, coba gue tes lah tuh, gue coba buka businya, gua gantung apinya, nyala. Tapi percikan apinya udah berantakan lah, udah nyebar-nyebar gitu. Oh ini tandanya udah ada ganti busi om. Sebentar, karena gue punya bengkel, gue telepon karyawan gue, tolong ke rumah dong bawain busi motor ini. Oke dibawain busi, pasang, nyala, ngereng. Alhamdulillah. Masya Itu sejam 2 jam kemudian tiba-tiba kakak gue nawarin, Wigi ini ada yang bayar utang ke kakak 50 juta, mau pakai dulu nggak? Alhamdulillah. Angka yang sama. 50 juta. Wallahi. Merinding gue. Wallahi. Makanya hoki itu bisa dibentuk. Hoki itu bisa kita mudahin urusan orang. Yes. 50 juta angka yang sama. Sama. Oh, gue tagihannya 200 juta. Encit, bisa gitu ya. Nah, setelah jalan, nah bikinlah kayak gini-gini. Wah, Masya Allah. Tuh lihat teman-teman. Kalau teman-teman mau ingin berbagi, donatur, ini kan yang nonton pengusaha-pengusaha sukses nih. Bisa dong ya, support ya. Boleh dong. Coba buka aja remaja_Islam_bersinergi. Nah, itu jelas tuh yayasan. Jadi udah ada atas nama yayasan ya, jadi bukan pribadi. Ya, yes. Bukan juga namanya Jabal juga di situ. Ya kan? BSI 730299288. Yayasan Remaja Islam Bersinergi. Ya. Semua laporan apa segala macam ada di sini yang terpampang jelas ya. Gue ngeliat lu waktu kemarin pas lebaran tuh seru banget sama anak-anak gitu ya. Oh, iya. Yang lu mau bagi sesuatu, rebutan, ini seru banget ya. Nah, ini Semangat lagi mereka. pada makan nih. Ini apa video kalau ngeliat ini sih Sedih. sedih sih. Mereka butuh banget ternyata. Ini lagi kunjungan nih ceritanya, mau ngeliat sih yang pada makan kayak apa sih dia. Di mana sih ini rumah makannya? Ini yayasan ya? Ya, yes. Di ada mana? Di Bekasi di Tarumajaya. Di map ada lah ya. Ada. Masya Allah. Jadi ada rumah makan surga, namanya mantep banget lagi. Keren. Karena investasi yang nggak pernah rugi. Investasi di dunia itu bisa rugi. Investasi akhirat lu nggak akan bisa rugi, bos. Setuju. Iyalah, dia akan untuk mengantarkan kita insya Allah ke surga misalnya. Iya. Keren. Makan bareng sama mereka. Makan bareng ya. Jadi ini di sini mereka tinggal. Enggak warga sekitar. Oh, warga sekitar. Warga sekitar kampung tersebut. Bukan panti asuhan ya? Bukan. Oke, yayasan. Oke. Yayasan. Dan setiap hari dia makan gratis ya? Setiap hari. Rata-rata apa profilnya? Misalnya tukang apa? Pemulung sih. Ya Allah. Pemulung sama kuli gitu. Oh, lah banget mereka bisa makan begitu ya. Ini anak-anak yang anak-anak pemulung tadi. Iya. Oh. Dan ini nggak cuman buat orang muslim aja, non muslim pun boleh makan. Siapapun. Mau dia duafa atau miskin atau dia berkecukupan, kalau lagi lewat ketemu makan ini makan aja. Porsinya berapa sehari? 100. Jadi kalau 100 habis udah besok 100 lagi. Ya, mungkin abang mau nambahin. Tergantung Boleh, Pak boleh. Dery Jadi 200. Oh, langsung kali 2 ya saya. Nggak mau bagi-bagi ya. Langsung kali 2 ya. Kirain kan kayak 25 langsung Biar saya cover closing, semua ya. langsung. Insya Allah. Biar closing. Insya Allah hoki terus, Bang. Siap. Abis ini kita set. Ada di situ kan nomor rekening kan? Kita kan nggak usah dibahas. Gimana? Pokoknya nanti kita support. Silosi jadi nomor 1 di Gitu. podcast nomor 1 terbaik di dunia. Siapa Kalau bisa kita kalahin di Kobus ya. Waduh. Ada logonya di sini. Iya. Nggak jadi om. Langsung nggak jadi. Nggak. Lu nomor 1, gue nomor 2 ya. Ada di sini. Ada apa lagi sih lu? Terakhir nih di ujung obrolan nih. Dewa Motor, Remaja Islam Bersinergi. Ini aja. Cukup itu aja sih. Paling ini ada di sosial medianya juga di sini ya. Teman-teman tinggal klik aja. Wah, salam buat nyokap tante. Wah, Kemarin iya. ikut juga kan? Umroh ya? Umroh kan? Ikut. Iya. Salam buat rame nih sekeluarga beliau.
Nah ini cek aja di sini semua dan lain sebagainya. Kalau pengen belajar lu buka kayak semacam Seminar. seminar itu nggak sih? Enggak, Bang. Enggak ya? Enggak. Emang nggak mau berbagi gitu? Enggak gitu. Itu ya. Beloknya enak banget. Gue nanya bro. Enggak gitu. Ya lagi lu nggak ada alasannya. Bang, gua juga Enggak doang kan gue bingung. karena gue masih belajar. Masa masih belajar udah ngajarin orang? Masya Allah. Jangan. Kalau misalnya teman-teman misalnya pengen anak-anak muda nih, pengen invest apa segala macamnya. Pengen invest? Iya misal atau Oke. mungkin kolaborasi. Oke. Tadi franchise lu nggak bisa, tapi kalau misalnya pengen gabung itu gimana caranya? Ini kan seksi nih bisnis nih. Buka sendiri aja lah, gampang kok. Buka aja. Asal mau ya. 450 juta. Ya enggak harus 410 juta. Emang bisa tambal ban gitu doang? Wah, tambal ban itu lumayan profitnya, Bang. Buka di pinggir aja, misalnya cuman di pampang ada oli, ada tambal ban, ada kompresor. Cuan kok. Ngapain Emang ngobrol harus 450 juta ya kalau mau mulai. Bukannya berapa tuh modalnya tambal ban? Ya 10 juta, 5 juta, 10 juta oke lah. Bahannya belinya alatnya gitu? Ya, ada yang jual. Ada yang jual ya? Apa sih yang tajam gitu? Ya. Yang Tambal tubeless. ya Tambal tubeless, tambal ban dalam itu cuan kok. Itu lumayan untungnya. gede. Mulai Makanya dari- industri nggak mati-mati. Ya pelan-pelan lah proses. Jadi itu dulu naik nanti ke bengkel yang tradisional dulu, pelan-pelan naik ke baru ke kayak Deo Motor. Bisa nanti belajar. Wih. DM aja. Asik, buka seminar kan? Gue udah pancing Jabar. Enggak, maksud gue gini, orang-orang tuh butuh sama praktisi, bro. Iya. Ya kan, mereka kan mau sekolah kan juga lama waktunya. Kalau praktisi kan bisa saat itu, sejam 2 jam sharing, dapat ilmu. Disclaimer Bang, gua enggak pintar ngomong masalahnya, Bang. Begitu Iya, enggak iya. pintar yang yang teori tuh enggak. Ya lu tuang lah ke AI, Oke. ketik. Iya, mereka belajar pakai e-book. Oh, gitu. Sekarang udah gitu. Oh, bikin e-book ya? Iya. Oke. Iya dong. Gini deh. Bikinin dong. Kan lu pengen yang bermanfaat buat orang kan, Iya, amal iya. jariah kan. Siapa nih mau tambahin? Wigi, Jabal. Cukup sih itu aja. Cukup ya. Ya, pertama kalau mau jadi orang sukses niat baik dulu. Niat baik, optimis, nggak usah overthinking. Apa yang lo lakuin jalanin terus saja. Ada peluang sikat, pada peluang baik sikat. Kalau nggak ada peluang ciptain peluang. Dan yang paling penting adalah jujur lah sama amanah ketika lo dikasih kepercayaan gitu. Wah. Bangun networking. Ya, itu penting tuh. Silaturahmi itu penting gitu. Berasa Bangun loh. networking. Saya pun juga setiap hari ketemu orang berasa juga tuh ya. Kan? Kok dompet menggendut gitu ya. Networking nggak cuma tentang uang sih, Bang. Iya, Kan, apapun. Ketemu orang bisa belajar dari pengalaman ini. Oh, pengalaman dia sama gue nih, atau pengalaman dia lebih buruk. Oh, solusinya kayak gini nih, kayak gitu. Kita belajarin dari gitu. Tiba-tiba networking ini punya uang 1T, mau invest ya? Ujungnya ke situ ya. Tetap ya. Networking set gue tunggu ujungnya kemana gitu. Ya kita nggak buka franchise sih, iya tapi 1T kita terima. Sama aja. Mau jadi mitra nggak boleh, 1T diterima. Bikin sama aja. Ada ausnya juga kayak gue mau uang. Insting itu. Biar kita bisa kasih makan gratis 1.000 orang. Wah, seorang lagi. Itu baru keren. Itu bener. Dong, sorry nggak buka franchise, saya pusing ngurusin banyak kepala ya. Kan lu saksinya ya. Iya. Banyak kepala ngapain ya? Tapi kalau 1T boleh lah. Hijau juga matanya. Kalau 1T dari 1 orang. Satu orang. Oh, kalau bisa 10 orang ya. Waduh. Siap, thank you bro ya. Siapa kasih banyak. Sama-sama bro. Mantap, Mantap. thank you. Pokoknya teman-teman samperin aja Dewa Motor, ada di mana-mana, total 120 cabang. Paling banyak ada di Bekasi. Jabodetabek, Jawa Jabodetabek. Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali dan Batam. Wow, kita tunggu di Kalimantan, Sulawesi, Wah, Aceh, Amin. ya Pak kan? Prabowo support dong. Oh iya dong. Pak. Kamboja, Portugal, kita tunggu. lah. Amin. Kita kasih solusi.